Pengertian standar kinerja. Standar kinerja menurut Wibowo merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Standar kinerja berkaitan dengan gambaran kegiatan yang dilakukan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tujuan perusahaan. Standar kinerja diperlukan untuk membimbing perilaku karyawan agar dapat melaksanakan standar yang telah dibuat. Dengan pengertian lain, standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang dijadikan tolak ukur atau pembanding untuk menetapkan keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan atau pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Semua pengertian tersebut dirangkum bahwa standar kinerja merupakan landasan memberikan penilaian terhadap pegawai. Hal ini akan membantu pegawai mendapatkan penilaian objektif dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Klasifikasi standar kinerja. Yang pertama identifikasi tugas pekerjaan, yang kedua kewajiban, dan ketiga elemen kriteria. Fungsi standar kinerja. Yang pertama sebagai tolak ukur. Proses yang terjadi dalam lingkup dunia kerja menjadikan salah satu fungsi standar kinerja adalah menjadi tolak ukur dalam membuat keputusan, kebijakan serta mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Yang kedua merupakan target, sasaran atau tujuan dalam kurun waktu tertentu. Mirip dengan tujuan yang pertama memfokuskan kepada apa yang menjadi bagian dari visi dan misi pada sebuah pemerintahan menjalankan tugasnya. Yang ketiga motivasi untuk pegawai. Untuk tercapainya dan mewujudkan tujuan, target dan sasaran standar kinerja diperlukan untuk dapat memotivasi pegawai dalam pekerjaan. Yang keempat upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebagai pemerintah yang baik, maka terciptanya standar kinerja tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat agar harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor, harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan dan sifat, persepsi terhadap tugas, imbalan internal dan eksternal, persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. A. Personal faktor, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. B. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan tim leader. C. Team factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja. D. System factor, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi. E. Contextual situational factor, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Faktor-faktor penyebab kemerosotan kinerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja secara khusus dapat menurunkan kinerja karyawan, berupa 1. Rencana kinerja yang tidak sesuai. Sasaran yang terlalu tinggi atau tidak relevan jelas dapat menyebabkan kinerja yang tidak memuaskan. 2. Rencana kinerja yang tidak jelas. Kurangnya kejelasan peran, kebingungan mengenai prioritas atau sasaran dapat memberikan implikasi negatif pada kinerja. 3. Kurangnya pengetahuan atau kemampuan. Hubungan kompetensi dengan kinerja sudah jelas bahwa kompetensi adalah prasyarat yang dituntut. 4. Alat, perlengkapan, kelompok kerja, kepemimpinan yang tidak tepat atau hambatan lingkungan lainnya. 5. Tugas atau tindakan tidak dapat diterima karyawan. Konflik nilai terjadi di tempat kerja dan karyawan berhenti melakukan sesuatu, secara keseluruhan atau sebagian. Karena konsep dirinya mengenai apa yang benar. 6. Pekerjaan itu menyangkut tugas atau tanggung jawab yang seseorang tidak sukai. Preferensi mempengaruhi penerapan, usaha, dan kinerja. 7. Pekerjaan sedemikian terstruktur, sehingga memberikan sedikit sekali penghargaan intrinsik yang sesuai dengan pribadi itu atau harapannya akan penghargaan nyata tidak terpenuhi dan orang itu tidak mendapatkan insentif untuk berusaha lebih keras. 8. Umpan balik tidak memadai atau tidak tepat sepanjang tahun pada semua atau beberapa faktor kinerja.
Akibatnya, orang tidak tahu bahwa organisasi mengharapkan usaha yang lebih banyak atau kontribusi yang berbeda, atau orang tidak tahu adanya kekurangan kinerja pada dirinya. Etika pemerintah. Etika mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral yang mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, tanggung jawab. Ada dua jenis etika, yaitu 1. Etika filosofis, dengan dua sifat yakni non-empiris dan praktis. Etika filosofis berisi studi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia. Nilai tersebut bersifat universal, ada pula yang bersifat partikular karena terikat ruang dan waktu. Etika pemerintahan termasuk kategori etika filosofis. 2. Etika teologis, yakni etika yang bertitik tolak dari presuposisi-presuposisi teologis yang bersifat umum, bukan menurut agama tertentu saja. Ada beberapa ciri-ciri pemerintahan yang baik yaitu 1. Mengikut sertakan semua. 2. Transparan dan bertanggung jawab. 3. Efektif dan adil. 4. Menjamin adanya supremasi hukum. 5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. 6. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Landasan etika pemerintahan Indonesia. Landasan etika pemerintahan di Indonesia, antara lain. 1. Falsafah Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 Negara RI. 2. TEP MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. LN Nomor 169 dan tambahan LN Nomor 3090. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. 6. PP Nomor 60 Tenak Disiplin Pegawai Negeri. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja pegawai yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan perusahaan atau organisasi. Penilaian kerja dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan pegawai dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada pegawai sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Kriteria standar kinerja meliput 1. Quantity of work, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. 2. Quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. 3. Job knowledge, luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. 4. Creativeness, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 5. Cooperation, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain, sesama anggota organisasi. 6. Dependability, kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja. 7. Inisiatif, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. 8. Personal qualities, menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi.